Yuk kita puji Dia. Haleluya, haleluya, raja. Juru selamat, Tuhan kita. Dari siapa Yesus aja, kita udah belajar banyak hal dan gimana sayangnya Tuhan sama kita ya, Ci? Iya, bener banget. Oke, next adalah what? Apa sih? Gak apa-apa, biar seru aja, ya nggak sih? Yo Iko. Udah serius-serius kan mau kerjain tugas. Siap. Jadi selanjutnya kita bisa cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin buat Tuhan Yesus. Tuhan kan udah jadi sahabat, udah jadi juru selamat, udah jadi raja juga. Melayani? Kasih persembahan. But kadang I bingung, saat kita melayani atau kasih persembahan ya, standarnya apa sih? Like, harus sebaik apa kita melayani? Harus kasih apa yang bisa jadi persembahan terbaik buat Tuhan? Bingung nggak sih? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini bisa jadi jawaban dari what atau apa. Selama semuanya itu benar, suci, mulia, adil, dan pokoknya semua yang sesuai dengan isi firman Tuhan, kita bisa lakuin buat Tuhan. Tulis. Oke, selanjutnya kita cari tahu when dan where. Kapan dan di mana aja sih kita bisa ketemu sama Tuhan? Tiap minggu di gereja dong, Ci. Gak pernah berdoa di rumah ya? Kok datang ke Tuhan gereja doang? Doa kok. Kapan? Kalau mau makan sama mau tidur. Bukannya kita bisa datang ke Tuhan kapan aja ya, Ci? Lewat setiap doa kita. Aku inget deh,
waktu awal-awal kita school from home tuh ya, Ci, aku pernah dapet nilai yang jelek banget. Susah banget rasanya. Tapi aku juga ingat, Cici dan Mama pernah ajak aku berdoa supaya aku nggak sedih dan bisa fokus belajar deh. Oh iya, waktu itu ya. Sama banget. Waktu awal pandemik ya guys ya, I felt so lonely. Habisnya, itu kan anaknya gaul banget. Gak bisa sendirian gitu kan. Terus sejak ada peraturan PPKM yang bikin kita harus stay at home, itu boring banget. Bikin aku mati gaya gitu. Terus I doa sama Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai dan supaya I bisa hang out with my friends gitu kan. Ya mungkin saat I berdoa pandeminya nggak selesai, tapi Tuhan kasih I teman-teman yang baik banget, yang mau telepon sama I, video call sama I. Dan inget gak Len, lu pernah kirim ayat ini ke I? Mana-mana? Yang ini loh. Oh iya, ini waktu itu ya. Aku selalu takut kalau sendirian di rumah. Apalagi waktu itu pernah tuh kejadian mati lampu. Satu rumah tuh gelap banget. Terus ya, aku cepet-cepet berdoa deh kepada Tuhan. Terus aku nggak takut lagi. Bukan waktu kita sendirian atau takut aja loh. Bahkan nih ya guys, waktu kita lagi happy sekalipun, kita juga bisa kok datang sama Tuhan. Dan kita cerita-cerita aja sama Tuhan. Kayak sekarang kita lagi cerita-cerita gini. Pokoknya, apapun yang lagi kita alamin, yang kita rasain, kita bisa datang sama Tuhan. When I get a bad grade at school. That's a great time to pray. My mama says clean your room. That's a great time to pray. No matter what I go through, I can depend on you. I'm ready for summer break. That's a great time to pray. I'm eating my birthday cake. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my thanks to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. I'm singing with all my might. That's a great time to pray. I'm raising my hands up high. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my praise to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. 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 Shalom, selamat malam semuanya. Puji syukur malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian doa yang pertama di tahun yang baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian doa pada malam ini.
Nas panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 2 ayat 11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari saya mengajak kita semua, kita angkat satu pujian, kita mau bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari bersama kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Bersyukur pada malam ini kami bisa mengikuti kebaktian doa. Tuhan Yesus, Engkau yang setiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh melaksanakan akan firman-Mu dalam kehidupan kami juga ya Tuhan. Mohon Tuhan tolong Tuhan yang memberikan kami kekuatan, dan berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga yang memberikan dia kekuatan, pakai dia dengan heran ya Tuhan. Boleh membawa berkat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian doa ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah kebaktian doa Rabu pertama Saudara di tahun ini. Saudara, kita memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan mari kita tetap antusias, tetap di dalam mengikuti kebaktian doa, tetap giat berdoa, dan terus merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasal yang 31, sampai ayat 1 sampai 8, Saudara. Saudara, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan di tengah kesibukan kami, di tengah banyaknya aktivitas kami. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh dikuatkan melalui isi firman-Mu. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini banyak sekali para pemimpin-pemimpin dunia yang telah Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin dari negaranya, Saudara. Baru-baru ini, Saudara, di Indonesia baru saja menyelenggarakan G20, Saudara, di mana para pemimpin dunia, Saudara, bertemu untuk memikirkan atau mengembangkan perekonomian dunia, kestabilan finansial di dalam negaranya atau mungkin di dalam dunia itu agar menjadi lebih baik. Nah, saudara, kita melihat para pemimpin-pemimpin dunia ini mempunyai peran yang penting di dalam melakukan tugasnya untuk negaranya. Nah, saudara, pergantian pemimpin dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya, saudara, biasanya adalah waktu yang paling menegangkan bagi banyak orang, khususnya bagi mungkin warga negaranya atau mungkin juga dari negara lain juga, saudara. Karena, saudara, ada banyak hal dapat berubah, karena mungkin cara kepemimpinannya dapat berbeda, cara bekerjanya berbeda, cara menyelesaikan masalah berbeda. Semuanya, saudara, dari mungkin segi ekonomi, politik, dan lain-lain itu dapat mempengaruhi, berdampak bagi masyarakat, dan juga mungkin bagi orang-orang yang berada di luar negeri. Jadi kita melihat bagaimana peran seorang pemimpin itu begitu penting sekali. Maka dari itu, saudara, pergantian pemimpin terkadang membuat banyak orang bisa khawatir juga. Coba saudara bicara tidak hanya di dalam negara saja, saudara ya. Mungkin ada pergantian pemimpin di dalam lingkup saudara, misalkan di dalam perusahaan saudara, tempat pekerjaan saudara. Misalnya ada yang pergantian bos, gitu ceritanya, atau berganti leader, atau ganti manajer. Wah, saudara mungkin bisa berpikir ya, wah, bagaimana ini ke depannya ya? Bisa tidak ya dengan orang yang memimpin ini ya? Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana ya? Nanti kira-kira aman tidak ya masa depanku? Nah, saudara, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa kan kita lontarkan, terutama lagi dalam masa-masa pergantian-pergantian seperti ini. Tapi, saudara, di dalam bagian yang tadi kita baca, bangsa Israel telah mengalami, saudara, pergantian pemimpin, saudara, sebelum mereka itu memasuki ke dalam tanah perjanjian. Tentunya, saudara, hal ini dapat membuat bangsa Israel menjadi bimbang, menjadi takut, khawatir, dan gentar. Mungkin rasa itu menjadi campur aduk seperti itu, saudara. Mengapa, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Apa yang sebenarnya mereka alami, saudara? Saudara, mari kita melihat konteks lebih dalam lagi tentang bangsa Israel. Saudara, kita lihat pada saat itu, bangsa Israel telah hampir memasuki tanah perjanjian, saudara ya. Dia telah mengembara di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Dan mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa tanah perjanjian itu di depan mereka. Ya. Nah, saudara, beberapa generasi bangsa Israel pada saat itu sudah mulai laule, saudara ya, sudah mulai tua. Dan Musa pun dikatakan sebagai pemimpin bangsa Israel juga sudah laule, saudara, sudah tua. Tadi dituliskan bahwa umurnya sudah 120 tahun. Waduh, sudah tua gitu ya, saudara ya. Dibilang dia udah nggak kuat lagi, sudah tidak bisa kuat lagi seperti dulu. Saudara, Musa tahu bahwa dia adalah pemimpin, tapi dia tahu bahwa tidak mungkin bagi dirinya itu untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan juga saudara dikatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian oleh karena dosa yang telah diperbuatnya. Nah, saudara, Musa yang sudah tua ini harus memberikan tongkat estafet kepemimpinannya ke generasi yang lebih muda, yaitu Yosua yang akan menjadi pemimpin baru Israel.
Saudara, kalau kita melihat Musa ya pada saat itu pemimpin dari bangsa Israel pada saat itu, saudara, adalah pemimpin yang hebat, saudara, pemimpin yang baik, saudara. Kita melihat bahwa saudara sebelumnya belum ada pemimpin kan bangsa Israel. Ya, setelah bangsa Israel ada di Mesir, ya mereka bertambah banyak, lalu mereka diperbudak oleh Firaun waktu di Mesir. Dan saudara, Musa adalah pemimpin yang Tuhan panggil untuk memimpin keluar dari Mesir. Jadi banyak sekali saudara leadership dari Musa itu begitu impactful bagi orang-orang bangsa Israel, saudara. Tuhan Musa memimpin sekitar 2 juta orang keluar ya dari Mesir. Lalu juga pada dalam masa Musa itu, saudara, ada 10 hukum Taurat telah diberikan kepada bangsa Israel. Lalu juga saudara, Musa juga memimpin 40 tahun, saudara, membawa bangsa Israel itu memimpin sampai sebelum akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara, di dalam tanah perjanjian nanti, saudara, itu adalah ketika mereka melihat di depan mereka, itu adalah sesuatu yang tidak mudah juga, saudara. Kenapa, saudara? Ketika memasuk itu ke dalam tanah perjanjian, itu ada penduduk-penduduk di negeri sana yang menetap di sana. Jadi, mereka itu harus berperang melawan mereka. Padahal mereka tidak punya pengalaman perang. Mereka hanya budak saja, ya. Saudara, ntar kalau lihat di dalam kitab Yosua, kita menemukan bahwa mereka itu akhirnya berperang melawan rakyat di sana, meruntuhkan tembok Yeriko, ya. Nah, saudara, setelah kita melihat konteks di bagian ini, kita ngerti bukan, saudara, bahwa bangsa Israel itu pasti membutuhkan seorang pemimpin seperti Musa, ya. Kalau ada pemimpin seperti Musa, pasti dia jadi, wah, mantap, gitu ya. Tapi pada saat itu, Musa tidak bisa lagi memimpin dan tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tentu hal ini membuat bimbang, takut, khawatir, dan gentar. Pemimpin yang hebat itu, yang sudah memimpin dalam beberapa tahun ini, sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Nah, saudara, itulah yang membuat mereka khawatir, saudara. Itu yang membuat mereka mungkin patah hati. Nah, saudara, di tengah keputusasaan bangsa Israel, Musa memberikan penghiburan, encouragement, menguatkan mereka, bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Bukan dirinya, bukan Musa yang sebagai pemimpin, tapi Tuhan. Saudara, di dalam ayat 3, saudara dikatakan seperti ini. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga mereka dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah perjanjian itu kepada mereka. Ya, di depan itu ada banyak musuh di depan mereka. Tapi Tuhan yang maju, Tuhan yang berperang bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan tanah yang dijanjikan itu. Saudara, itu adalah janji Tuhan. Lalu Musa juga, saudara, mengingatkan kepada si Yosua, ya, di sini adalah sebagai pemimpin bangsa Israel yang berikutnya, bahwa Tuhan yang akan menyeberang di depanmu. Tuhan berada di depan. Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan menuntun umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kata ini, saudara, adalah dikatakan Tuhan itu yang berada di depan. Saudara, kata ini akan berbeda, saudara, kalau dikatakan Tuhan berjalan di belakang kita. Saudara, kalau Tuhan berjalan di belakang kita, berarti kita yang maju duluan, bukan? Tapi di sini dikatakan Tuhan itu berjalan di depan. Dia yang terlebih dahulu membuka jalan. Dia terlebih dahulu yang berjalan di depan, menuntun kita, menyertai kita. Saudara, pada satu waktu saya pernah pergi, saudara, ke luar negeri, tempat wisata bersama teman-teman di sekolah saya. Saudara, untuk mencapai satu tempat wisata ini, saudara, saya harus melewati tunnel, saudara, yang begitu panjang dan gelap sekali. Kurang lebih seperti gambar di belakang saya ini, saudara, ya. Jadi, saudara, tunnel ini begitu panjang dan gelap sekali. Perjalanan cukup panjang, saudara. Nah, saudara, ketika saya masuk ke dalam tunnel itu, wah, saudara, betul gelap sekali. Pada awalnya masih oke karena masih ada cahaya matahari, ya. Pada saat itu siang bolong, saudara, ya. Ada cahaya matahari di belakang saya masih kelihatan. Tapi lama-lama kalau di tengah-tengah, saudara, jalannya benar-benar gelap pekat sekali, saudara. Jadi hanya pakai flashlight saja, saudara. Walaupun pakai flashlight, saudara, pakai senter, saudara, tapi tetap saja gelap itu gelap sekali sehingga membuat takut. Ya, saya jadi takut juga, saudara, ya. Saudara, yang menyeramkan
adalah kalau saya harus berjalan sendiri, berjalan di depan, berjalan jauh dari teman-teman, ya. Saudara, karena saya tidak tahu akan apa yang terjadi di depan. Saya tidak tahu akan apa jalanannya seperti apa. Nah, saudara, itu adalah menakutkan sekali sebenarnya, karena gelap sekali, pekat, ya apalagi di tengah-tengah satu jalan yang tidak tahu itu ujungnya masih panjang sekali. Nah, saudara, bersyukurnya ada pemandu ya yang memandu jalan kita. Ada guide-nya, ada tour guide-nya. Yang berjalan di depan kita yang menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh, kasih tahu kita ada ini, ada itu ya. Nah, saudara, pemandu ini yang akhirnya menunjukkan jalan kepada kita semua. Sehingga saudara kita yang mengikutinya di belakang itu merasa aman ya, karena ada yang jalan di depan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan. Dia yang memimpin dan menuntun kita ke depan. Dia tahu saudara apa yang akan terjadi di depan. Tentu saja saudara, Tuhan dapat menyuruh malaikatnya ya untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi tidak demikian saudara. Dikatakan Tuhan sendiri yang langsung memimpin umatnya. Dia sendiri mau berada di tengah-tengah umatnya, memimpin secara langsung. Dan Tuhan berkata, saudara, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Saudara, inilah satu bukti bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dan menyertai umatnya dan termasuk kita semua. Bapak Ibu, di bagian ini pun Musa ingin juga mengingatkan kepada mereka bahwa bangsa Israel harus belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran pribadi mereka. Tidak kepada dirinya atau mungkin tidak kepada kepemimpinan orang lain. Tidak kepada Musa. Ya, tidak percaya kepada Musa tapi kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat 6 Musa mengingatkan kepada bangsa Israel akan siapa Tuhan yang mereka percayai. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, hari ini bagi kita yang mengikuti kebaktian doa, ketika kita memasuki di tahun ini, tahun 2023, bisa ada ketakutan, kekhawatiran, gelisah, mungkin ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, masa depan kita, kesehatan, dan lain-lainnya. Ketakutan dan kekhawatiran saudara dapat menguasai kita. Saudara, ketakutan, kekhawatiran saudara hanya membuat kita itu menjadi kecil hati, patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Firman Tuhan, saudara, hari ini mengingatkan kepada kita untuk sepenuhnya harus bersandar kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai dan memimpin hidup kita. Kita tidak mau, saudara, akan mengandalkan akan seseorang, mengandalkan akan harta kita, atau apapun itu. Kita harus sepenuhnya bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tuhan kita yang akan membuka jalan, Dia sendiri yang akan menuntun kita. Tuhan yang berjalan di depan. Kita tidak perlu takut lagi. Saudara, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Harus saudara kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan takut dan jangan gemetar. Tuhan berjalan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Harus saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu boleh menguatkan kami yang mungkin lemah, yang mungkin khawatir dan takut. Ajar kami Tuhan untuk sepenuhnya percaya kepada Engkau, tidak kepada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Saudara untuk atas ibadah tahun baru yang baru saja berjalan. Beberapa hari yang lalu Saudara, kita bersyukur semula boleh berjalan dengan baik. Kita juga mau bersyukur Saudara karena Tuhan boleh memimpin setiap kita Saudara yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini sampai pada tahun 2023 Saudara. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita bersyukur atas pertolongannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap detik, sampai pada hari ini. Mari kita menghitung berkat Tuhan dan kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur karena Kau boleh memimpin gerejamu juga sampai pada di tahun ini. Kami bersyukur beberapa hari yang lalu kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu di dalam ibadah tahun baru. Kami bersyukur atas banyaknya berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, kesehatan, keluarga, pekerjaan kami. Engkau selalu menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, karena sungguh ya Tuhan Engkau begitu baik terhadap kami, karena sungguh ya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami mau bersyukur oleh karena nama-Mu, oleh karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat, khususnya bagi iman mereka di dalam memasuki tahun yang baru ini, agar mereka tetap teguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak khawatir, tidak takut, namun berserah kepada Tuhan.
Saudara, kita juga mau mengingat bagi mereka yang mungkin ada yang jauh dari Tuhan, mereka yang sudah mungkin belum mengenal Tuhan, ya, mungkin ada juga yang sudah lama tidak ke gereja. Kita doakan agar Tuhan boleh menggerakkan hati mereka, sehingga mereka boleh bertobat dan mereka boleh kembali kepada Tuhan, mereka boleh datang ke gereja. Mari saudara, kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, ya Tuhan, agar kami semua boleh melangkah di dalam anugerah-Mu yang pasti. Kami mau berdoa agar sungguh kami tetap teguh, kami tetap sepenuhnya bersandar kepada Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk iman kami, ya Tuhan, agar terus, ya Tuhan, Kau kuatkan, dan relasi kami dengan Engkau, kehidupan rohani kami di tahun ini juga semakin baik lagi. Kami boleh semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga, mungkin ada keluarga kami, atau mungkin ada seseorang yang kami kenal, saudara-saudara kami yang mungkin mereka jauh dari Tuhan, ada juga yang mungkin mereka yang belum mengenal Tuhan, ada juga yang mungkin sudah lama tidak datang ke gereja, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tuhan, kami mau mengingat akan mereka, ya Tuhan. Engkau boleh menggerakkan hati mereka, sehingga sungguh mereka boleh datang kepada Tuhan kembali, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, Kau boleh hadir di dalam setiap pergumulan mereka, dalam mungkin segala kesulitan, kepahitan yang mereka alami. Tuhan, Engkau hadir, dan sehingga sungguh, ya Tuhan, mereka boleh kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Engkau. Ini seruan doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa terus bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Mari saudara, kita ingat mereka juga bagi mereka yang menjaga, yang take care. Kita doakan terus saudara untuk pemulihan Pak Paul, untuk kakinya agar boleh pulih secara dengan baik. Kita juga mau berdoa saudara untuk Ibu Yung Yung, pemulihan matanya dalam sebulan ini agar sungguh diberikan pemulihan yang secara total, yang baik secara total. Kita doakan terus saudara untuk untuk Bapak Vincent Fasio dan juga Ibu Lilia yang menjaga. Kita terus doakan untuk kesehatannya, Tuhan boleh memelihara. Kita juga terus mendukung berdoa saudara bagi mama dari Dr. Lukas, yaitu Ibu Tan Melan yang sakit demensia yang berada di Hawaii, dan juga yang menjaganya Ibu Feby ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk bagi saudara-saudara kami, keluarga, atau mungkin ada jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka agar tidak lemah iman mereka, tetapi mereka tetap terus bisa merasakan akan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan di tengah sulitnya pergumulan yang mereka hadapi. Kau terus kuatkan iman mereka, ya Tuhan, menjaga mereka. Kami juga mau berdoa mengingat bagi mereka yang menjaga, mungkin ada anggota keluarga yang take care, yang menjaga mereka setiap hari, keluarga. Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka, pengharapan yang sejati dari Engkau saja. Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi Pak Paul pada saat ini, dia juga Ibu Lian yang menjaga. Kau terus boleh menolong, memberkati Pak Paul untuk pemulihan kakinya. Engkau sendiri yang boleh memberikan pemulihan yang baik, ya Tuhan. Kami terus mau berdoa bagi Ibu Yung Yung untuk pemulihan matanya. Engkau boleh menolong, campur tangan agar sungguh matanya boleh pulih dengan baik. Kami mau mengingat juga untuk Bapak Vincent Fasio di tengah segala kelemahan tubuhnya. Engkau boleh menolong, ya Tuhan, terus boleh memberikan kekuatan setiap hari, anugerah-Mu yang melimpah ke dalam hidupnya. Kami juga mau mengingat Ibu Lydia dalam tangan Tuhan. Engkau yang boleh memberkati dia, Tuhan. Kami juga mau ingat bagi Ibu Tan Melan yang menderita penyakit sakit demensia. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, memberkati, dan juga Ibu Feby yang take care dalam setiap harinya, berikan kekuatan dia setiap hari, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa, kita dukung untuk pelayanan gereja kita ke dalam tangan Tuhan. Doakan para hamba Tuhan yang akan melayani minggu ini, doakan untuk penginjil Esther, doakan untuk Reverend Andy Pierce, ada guru-guru sekolah minggu yang mengajar, doakan untuk persiapan firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan mereka.
Saudara, doakan terus untuk hamba Tuhan, doakan untuk pengurus, tim kerja di dalam mereka melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan untuk kebaktian pada minggu ini. Kau boleh menolong setiap hamba Tuhan yang akan melayani. Kami mau berdoa untuk menginjil Esther, kami doakan untuk Reverend Andy Pierce, guru-guru sekolah minggu. Dalam mereka mempersiapkan Tuhan sepanjang minggu ini, Kau boleh menolong mereka agar Tuhan boleh berbicara kepada hamba-Mu, Kau boleh memakai mereka, Kau boleh memakai bibir mereka, mulut mereka, sehingga keluar, boleh memberitakan firman-Mu dan menguatkan jemaat lewat firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga untuk setiap hamba Tuhan, ada gereja-Mu, pengurus tim kerja, aktivis, dan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang berada di gereja kita ICLA. Kita terus doakan untuk jemaat Indonesia, sehingga boleh bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Banyak jemaat boleh hadir, banyak orang-orang Indonesia dapat hadir ke gereja kita, dan mereka boleh dapat beribadah tetap. Saudara, kita doakan juga untuk jemaat yang di bahasa Inggris, mereka yang ada student, mungkin ada juga mereka yang di sini, tinggal di sini, lahir di sini. Kita terus doakan, mungkin ada dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan boleh memberkati jemaatnya. Doakan juga untuk Sunday School, bagi para anak-anak, mereka yang ada di sini, saudara terus doakan agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Saudara, kita doakan semua juga agar setiap jemaat yang datang ke gereja kita dapat menemukan satu komunitas rohani yang baik, di mana mereka bisa bertumbuh dan mulai menjadikan gereja kita menjadi rumah rohani mereka. Mari saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat bahasa Indonesia, Inggris, Sunday School ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap bagian yang ada ini. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada, Kau boleh memberkati. Sehingga sungguh ya Tuhan, mereka boleh bertumbuh, jemaat dari Inggris, Indonesia, dan juga Sunday School boleh bertumbuh secara kuantitas, secara kualitas. Mereka boleh mengenal Engkau, boleh semakin dalam. Mereka boleh menemukan komunitas rohani mereka yang baik, di mana mereka ini boleh bertumbuh lewat firman Tuhan, lewat care group, dan juga mereka boleh menjadikan gereja ini boleh menjadi rumah rohani mereka. Kami mau serahkan untuk gereja ICLA Ho Kim Tong ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada, Engkau ada dan hadir menyertai gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita doakan untuk kondisi di Amerika pada saat ini, yang di tengah cuaca yang buruk, hujan-hujan terus, saudara ya, sepanjang waktu ini, saudara. Saudara, kita doakan beberapa daerah di California, khususnya juga di Bay Area yang dilanda banjir, saudara. Dan juga ada beberapa state lainnya, saudara, yang masih terkena badai salju, saudara. Yang mungkin mereka akan mengalami kesulitan di dalam mereka bekerja, dalam kehidupan mereka akan mengalami kesulitan. Saudara, kita doakan bagi rakyat, Tuhan boleh melindungi. Bagi mereka yang terkena dampak, doakan pemerintah, doakan para petugas, diberikan perlindungan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa serahkan untuk setiap kondisi di Amerika, di tengah cuaca yang buruk pada saat ini. Engkau boleh menolong, menyertai, melindungi umat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa khusus bagi state di California ini, di mana kami tinggal. Mungkin ada beberapa daerah, khusus bagi di daerah Bay Area juga, atau mungkin daerah-daerah lainnya yang terkena banjir pada saat ini. Tuhan, Kau boleh menolong, menyertai, melindungi setiap rakyat ya Tuhan, dan juga beberapa state lainnya yang mungkin pada saat ini terkena badai salju yang begitu buruk. Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau boleh memakai pemerintah pada saat ini untuk mengambil keputusan yang baik bagi masyarakat. Kami juga mau berdoa bagi para petugas itu dalam perlindungan, boleh melindungi mereka ketika mereka bekerja. Kami mau berdoa untuk segala bantuan yang diperlukan bagi setiap rakyat. Engkau sendiri yang boleh menyediakan dan melindungi umat-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi China pada saat ini. Saudara, pada saat ini di mana pada saat ini ada begitu banyaknya angka kematian dan juga angka terinfeksi COVID, saudara, di beberapa bagian di China, saudara. Saudara, ini begitu mengkhawatirkan juga, saudara ya.
Kita doakan bagi mereka, kita doakan Tuhan boleh melindungi setiap rakyat. Banyak sekali yang meninggal, saudara, kita doakan bagi mereka yang berduka, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang berduka. Kita doakan juga bagi orang-orang Kristen yang berada di China pada saat ini, boleh menjadi berkat, menguatkan mereka yang lemah, yang belum percaya kepada Tuhan, agar boleh mereka banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, khususnya di China. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara China dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa di tengah banyaknya angka kematian dan juga yang terkena COVID ya Tuhan. Kami mau berdoa agar Kau boleh melindungi setiap rakyat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bagi mereka yang terkena sakit, Kau sendiri yang boleh menjaga, menjamah, melindungi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang mungkin kehilangan anggota keluarga mereka pada saat ini. Tuhan, Kau boleh hiburkan, memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Kami juga mau mengingat juga bagi orang-orang Kristen di sana ya Tuhan. Mungkin mereka juga mengalami kesulitan juga. Tuhan, Kau boleh memakai mereka agar sungguh mereka boleh menjadi memberitakan Injil di tengah-tengah situasi seperti ini. Sehingga nama Tuhan boleh diberitakan khususnya bagi di China ya Tuhan. Sehingga banyak orang boleh mengenal akan Tuhan. Kau boleh mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menyertai kami, dan Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Sering sekali ya Tuhan kami khawatir, sering sekali Tuhan kami takut dan gemetar. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, dan kami mau ya Tuhan untuk percaya kepada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dan mendengar seruan doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua, kita mau naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekasihku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan di tengah musim hujan beberapa waktu ini. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be